Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Pada malam ini ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di masjid ini. Bapak Ibu guru, karyawan, orang tua, ayah bunda, para siswa kelas 9, memohon kepada Engkau ya Allah, anugerahkanlah hidayah kepada anak-anak kami semua ya Allah, petunjuk, kemudahan-kemudahan ya Allah, agar anak-anak kami rajin dalam beribadah, semakin semangat di dalam belajar, sehingga bisa mengerjakan semua soal-soal SPD nanti ya Allah, dan mendapatkan nilai yang terbaik ya Allah. Kami juga mohon ya Allah, anak-anak kami nanti ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa, negara, taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Allah, taat kepada orang tua dan guru-gurunya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam membaca dan memahami serta mengamalkan Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua harus optimis. Ibu-ibu, orang tua atau wali siswa kelas 9 yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama, mohon Bapak Ibu di rumah kapan saja. Satu, mendampingi anak-anak belajar. Dua, selalu mengingatkan ibadah. Tidak usah dimarahi dengan cara yang bijak, lembut. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu tidak bisa dikasari, harus dengan cara yang lembut. Cawe itu kok digetak itu harus lembut, karena wanita tergolong makhluk lembut gitu ya. Dengan cara yang halus di ibadahnya monggo. Yang terakhir Bapak Ibu, doakan selalu. Doanya orang tua, apalagi doanya ibu, itu paling makbul. Paling makbul. Itu yang 10 mata pelajaran yang diujian praktekan. Maka kemarin ada beberapa siswa dari tiap kelas biasanya yang agak susah, terutama laki-laki. Nah, yang laki-laki ini Masya Allah luar biasa. Jadi kami mohon maaf sekali jika Bapak Ibu orang tua merasa ini kok dioyak-oyak terus, karena memang di sekolah juga kami luar biasa perang dengan anak-anak yang yang putra terutama ya, yang agak sulit, tapi tidak semua. Dari 169 yang kurang lebih ada 20 lah yang agak sulit. Dari 169 berarti 149 bisa diarahkan cepat, yang 20 ini ekstra. Maka ketika ada orang tua yang diberikan informasi oleh guru mapel melalui wali kelas, karena memang kondisinya ya seperti itu putra-putri kita, terutama yang putra. Jadi tadi ada 4 ya Bapak Ibu, syarat kelulusan berakhlak baik, yang kedua kehadiran minimal 75, mengikuti ujian madrasah, dan yang terakhir Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aymin ya Aziz ya Jabbar. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan nyawa. Kalau sebelah kanannya bapak-bapak sapa pak, gitu Pak ya. Ibu, kalau sebelah kanannya perempuan berarti bu. Jenengan tepuk pelan-pelan sembari jenengan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bisa Bapak Ibu? Kita mulai nih. Ya, sama-sama. Tangannya siap?
Kepada temannya, ayo Pak, monggo Pak. Jangan ragu-ragu, nggak apa. Siap ya? Pak. Bu. Tolong dong. Selama Pak Kiki bicara, HP-nya digetarkan. Jangan ngantuk. Apalagi sibuk sendiri. Misalnya update status, WA, apalagi selfie. Jika kamu melakukan semua itu, kamu sungguh terlalu. Nih, tangan kiri ke pundak teman sebelah kiri. Pak. Bu. Saya janji. Saya akan menggetarkan HP saya. Tidak akan ngantuk. Apalagi sibuk sendiri. Kalau kamu melihat saya melanggar janji saya, kamu boleh mengambil snack kotak saya. Ya. Saya mau menyampaikan bahwa kita ini tidak mungkin bisa melepaskan diri dari yang namanya perubahan. Jenengan berubah nggak? Berubah nggak jenengan? Berubah. Gigi permisi satu demi satu. Rambut mulai meninggalkan dunia hitam. Mata sering salah lihat. Istri orang dikira istri sendiri. Istri sih tidak jauh beda menurut saya. Maka Bapak Ibu, kita ini berhadapan dengan yang namanya perubahan. Kita hidup di generasi Nokia, ya, idolanya Sheila on 7 atau Dewa 19, ya kan Bu? Anak kita nggak kenal dengan itu, beda banget. Ya kan? Blackpink. Sudah kan bisa menjadi Blackpink. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, kita perlu belajar meningkatkan kapasitas diri kita ini agar kita bisa menyesuaikan frekuensi kita, gelombang kita dengan gelombang buah hati kita. Ibu ya, ya kita lihat Bapak Ibu prinsip-prinsip bagaimana. Nah, Pak Bu lihat di situ. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya kan? Al-Quran gambarkan itu. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa qasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Luar biasa. Ya. Ratusan juta sel yang sampai ke dinding lahir jenengan hanya beberapa, dan beberapa yang jadi cuma satu. Siapa yang satu itu? Jenengan bukan? Iya. Jenengan dan anak. Betul Bu? Itu luar biasa. Saya punya tetangga Bu 9 tahun ingin punya anak. Ya, tapi enggak juga punya. Kita ini oleh Allah diberikan amanah anak luar biasa. Betul ya Bu ya? Maka ibu-ibu, yang pertama harus kita ada dalam pikiran kita itu bahwa anak kita itu adalah sosok yang luar biasa. Cuma Bu, anak kita itu ternyata memang perkembangannya beda. Betul nggak? Cuma kita nggak nyadar bahwa kita makin menua, ya kan ya? Nah, anak itu sudah lewati masa ini belum? Sudah belum? Sudah, ya kan? Kelas berapa sekarang anaknya? 9, berarti umur 15. Betul Pak ya? Anak jenengan itu masuk ke fase ketiga, namanya fase 14 sampai 21 tahun.
Kata Rasulullah, berikan pada anak kita tanggung jawab yang lebih besar dan mulailah bersikap sebagai seorang teman, sahabat bagi anak bapak ibu. Coba lihat, anak ibu diajak beli baju baru, mau nggak sekarang? Nggak mau. Maunya apa? Duitnya dari kita, ya kan? Dan dia sudah mulai ngeyel, ya kan? Mulai bisa dia berdebat, mulai pintar ngeles. Usia berapa itu? 14, 21 tahun. Ada seorang ibu ngomong sama anaknya, ya. Nah, bunda mau ke pasar dulu. Tolong kau bantu bunda kerjain urusan rumah tangga, ya. Itu sabuk jemur baju tadi yang sudah ibu cuci, kemudian sapu, pel, sulani. Tolong sayang ya, bunda mau ke pasar dulu. Bu, anak sekarang disuruh gitu gimana jawabannya? Sama bunda capek, ya Pak Bu. Tapi Bu, bundanya pintar. Kalau kamu bantu bunda, nanti bunda kasih uang jajan. Apa yang terjadi Bu? Matanya berbilang-bilang, cius bunda, cius. Anulah. Oke bunda, beres. Maka Bu, bundanya pergi ke pasar, dia mulai kerjain berbagai macam hal. Nyulai, nyapu, ngepel, bersihkan pekarangan rumah, jemur pakaian dan sebagainya. Beres semua Bapak Ibu sekalian, apa di kepalanya? Duit. Ya kan Bu? Dia mantap Bu, dia ambil kertas, dia ambil pulpen, dia buat surat tagihan untuk sampah. Bunda tersayang, hari ini aku sudah mengerjakan banyak hal untuk bunda. Satu, aku nyulain bunda, debunya tebel banget, 1 kilo. Rp 50.000. Aku nyapu, murah aja deh, 40.000. Aku ngepel 75.000. Aku bersihkan halaman rumah 100.000. Aku jemur pakaian 60.000. Bunda, total tagihanku sekian beratus ribu. Tolong bunda bayar cash tanpa cicilan. Ya Bu ya, dilipat Bapak Ibu, dimasukkan dalam amplop, diletakkan di meja. Dia sembunyi Bu Ibu menunggu sang bunda pulang dari pasar. Dan betapa lama kemudian sang bunda pulang. Dan betapa terkejutnya sang bunda di meja tamu sudah ada surat. Kira-kira kalau ibu mendapatkan surat begitu gimana jawabannya? Tanduknya keluar, tarinya muncul. Ibu ya? Tapi ibu tadi begitu dia menerima surat, apa itu? Dia putuskan surat dibalas surat. Maka ibu dia tulis surat, masukkan dalam amplop, selesai diletakkan di meja tamu berdampingan dengan dari anaknya tadi. Anaknya lari. Pasti dia yakin dalam amplop isinya dibaca. Anak gadisku tersayang, bunda sangat senang punya anak yang baik seperti kamu. Bunda akan bayar semua tagihan-tagihan ibu saya. Tapi tolong kau pertimbangkan hal berikut ini. 1, bunda mengandungmu 9 bulan dari saya. RP tanda tanda. Bunda bertaruh nyawa antara hidup dan mati melahirkanmu sayang RP. Bunda kadang tidak tidur menjaga kau yang sakit sayang RP. Ibu bapak, belum selesai dibaca surat tersebut menetes air, lari dia kepada sang bunda. Pakai slow motion gitu dulu ya, kayak di sinetron Korea. Nah, ya tentu cerita doang ibu ya, aslinya enggak ada. Nah, cuma bapak ibu ya di sini. Jadi usia anak ibu di usia begini, dia sudah butuh bapak ibu sebagai seorang teman, seorang sahabat. Anak kita nggak mau diomelin bu, ya kan? Maunya diajak ngobrol. Iya cerita.
Anak saya kelas 3 bercerita, Buya, aku ditembak cewek. Saya tanya, oh iya? Cantik nak? Cantik boy. Kamu suka sama dia nggak? Suka sih. Terus diajak ngobrol, Bu. Kapan Mbak? Dia bilang, Buya, aku ditembak sama cewek. Hush, kencing dulu sudah. Dia ngomong nggak sama saya, Bu? Udah ngomong, ya kan? Maka Bapak Ibu ketika anak berusia segitu itu kita harus belajar menjadi seorang sahabat. Maka Bapak Ibu kalau kita berada pada anak di usia ini, ibu-ibu rajin-rajin cari momentum bisa ngobrol sama anak ibu bapak. Caranya bagaimana Bu? Ajukan pertanyaan terbuka. Awali dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Itu Pak Bu ya, akan memancing anak kita berbicara. Saya punya anak 5 yang sudah besar 2. Bisa tahu betul ternyata memang setiap masa anak itu berbeda cara kita mendekati. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah,